Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, masih bicara tentang pajak. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai, yaitu PPN 11%. Kita tahu bahwa mulai 1 April 2022 sesuai dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa mulai 1 April 2022 tarif PPN kita berubah menjadi 11% dari 10% ya. Pengertian pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean ya, di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di dalam setiap jalur produksi dan jalur distribusi ya. Jadi PPN ini pertama adalah merupakan pajak konsumsi di dalam negeri. Artinya apa? Artinya kalau dipakai di luar daerah pabean atau di luar negeri, maka PPN-nya adalah 0. Sedangkan kalau di dalam negeri, barulah dikenakan atas pajak pertambahan nilai ini. Kemudian pertambahan nilai itu sendiri timbul karena apa? Karena dipakainya faktor-faktor produksi di dalam setiap jalur perusahaan ya. Dalam misalnya di dalam menyiapkan, menghasilkan atau menyalurkan. Kemudian memperdagangkan barang atau pada saat melakukan pemberian pelayanan jasa. Nah, di situ ada pertambahan nilai yang kemudian dikenakan PPN. Ini contoh ya, contoh pengenaan PPN dari mulai produsen, kemudian kepada distributor ya, kemudian dari distributor, kemudian kepada pengecer, dan kemudian kepada konsumen akhir. Jadi contohnya adalah misalnya dari produsen ya, DPP dasar pengenaan pajak ya, berarti di sini adalah harga jual ya 10 juta, kemudian PPN-nya adalah 11% sehingga PPN-nya adalah totalnya adalah 1, atau 1.100.000 ya, sehingga total DPP dan PPN adalah 11.100.000. Nah, produsen menjual barang atau menyerahkan barang kepada distributor, harganya adalah 10 juta, PPN 1.100.000 sehingga distributor harus membayar kepada produsen sebesar 11.100.000. Nah, di sini unsur PPN-nya adalah 1.100.000. Nah, kemudian setelah produsen menyerahkan barang, distributor kemudian membayar sebesar DPP ya, dasar pengenaan pajak ditambah dengan PPN sebesar 11%. Nah, kemudian dari distributor diserahkan kepada pengecer ya, diserahkan berarti dijual ya. Nah, dasar pengenaan pajaknya di sini adalah 12 juta, jadi distributor katakanlah di sini mengambil untung 2 juta ya, sehingga harga jualnya menjadi 12 juta. Kemudian PPN-nya 11%, berarti 1,320 ribu ya, sehingga apa? Distributor menyerahkan kepada pengecer atau menjual kepada pengecer dengan harga 12 juta, PPN 11%, sehingga yang harus dibayar oleh pengecer kepada distributor adalah sebesar 13.320. Nah, kemudian pengecer menjual kepada konsumen akhir ya. Menjual konsumen akhir di sini misalnya harganya tadi dari 12 juta, kemudian dia menambah keuntungan sebesar 3 juta, sehingga dasar pengenaan pajaknya dari pengecer ke konsumen adalah 15 juta. Kemudian ditambah dengan PPN 11%, maka harga jualnya menjadi 15 juta ditambah PPN sehingga total yang harus dibayar oleh konsumen adalah 16.650. Nah, ini adalah ilustrasinya bagaimana PPN itu dikenakan dari tiap-tiap tahapan. Misalnya di sini adalah contohnya adalah distribusi ya. Jadi dari produsen, kemudian ada distributor, kemudian dari distributor ke pengecer, kemudian nanti pengecer mengenakan kepada konsumen akhir. Nah, kemudian kita lihat karakteristik PPN ya, karakteristik pemungutannya.
Yang pertama adalah objeknya ya, objek pajak ya. Jadi pengenaan PPN didasarkan pada objek pajak ya, jadi tidak melihat subjek ya. Baik objek pajak berupa barang maupun jasa ya. Jadi ini bedanya dengan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan itu bukan dikenakan kepada objek pajaknya ya, tetapi juga di samping objek juga memperhatikan subjeknya ya. Apakah misalnya penghasilannya di atas PTKP atau tidak ya, tentunya tetap objek pajaknya adalah penghasilan ya. Nah, kalau PPN tidak melihat apakah orang yang membeli barang, orang yang mengkonsumsi, orang yang memanfaatkan jasa itu penghasilannya di atas PTKP atau tidak ya. Jadi subjek pajaknya tidak dilihat, tetapi yang dilihat bahwa objek pajaknya. Nah, kemudian karakteristik kedua adalah pajak tidak langsung ya. Jadi artinya apa? Dikenakan terhadap orang atau badan yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak lain untuk membayarnya. Jadi tadi kalau di gambaran distribusi tadi dari mulai produsen kepada distributor, kemudian kepada pengecer dan pengecer konsumen akhir. Nah, disitulah ada tahapan-tahapan yang di sini secara tidak langsung dipungut kepada masing-masing tahapan distribusi. Nah, kemudian yang ketiga karakteristik PPN itu adalah merupakan pajak konsumsi dalam negeri ya. Sebagai pajak atas konsumsi ya, PPN dapat dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi dengan mengenakan pada sebagian yang lain dan mengecualikan pada sebagian lainnya. Jadi yang pertama adalah pajak konsumsi dalam negeri ya. Nah, kalau misalnya barang itu dimanfaatkan atau dikonsumsi di luar negeri, maka PPN-nya adalah 0. Nah, kemudian untuk barang-barang tertentu nanti ada pengecualian, ada non-BKP, ada barang yang sifatnya strategis. Nah, itu adalah dalam rangka untuk mengatur pola konsumsi. Misalnya barang kebutuhan pokok sekarang masuk kategori barang yang sifatnya strategis. Tidak dikenakan PPN, tetapi untuk penjualnya harus dikenakan atau harus didaftarkan sebagai PKP apabila memenuhi jumlah tertentu. Nah, kemudian kembali pada karakteristik yang keempat ya. Di PPN itu ada tarif tunggal ya. Jadi tarifnya adalah 11%, kecuali untuk ekspor adalah 0% ya. Nah, kemudian indirect substitution method, pembebasan atau pengembalian PPN atas perolehan atau impor barang modal diharapkan akan mendorong investasi. Jadi di sini secara tidak langsung untuk impor barang modal ya, nanti bisa dibebaskan, atau kalau enggak misalnya masuk kategori barang strategis dan sebagainya, harapannya adalah dengan dibebaskannya PPN itu bisa menarik investasi untuk terutama adalah impor atau untuk memperoleh barang-barang modal dari luar negeri. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pemungutan ya, dilihat dari pemungut PPN ya. Jadi pemungut PPN itu pertama adalah penjual ya. Secara umum penjual itu sebagai pemungut ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa yang memungut PPN itu adalah orang ataupun badan ya, yang menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak ya. Jadi yang diberi tanggung jawab untuk memungut PPN adalah penjual. Tetapi ada pengecualian, yaitu pembeli ya. Siapa yang pembeli yang ditunjuk sebagai pemungut ya? Di sini adalah bendahara, kemudian kontrak production sharing ya untuk pengusaha di bidang pertambangan atau migas, kemudian adalah BUMN. Jadi kalau kita menjual barang kepada bendahara, maka yang memungut PPN adalah bendahara ya. Berbeda kalau secara umum adalah yang harus memungut PPN adalah
penjual. Nah, ini adalah karakteristik dari sisi pemungut PPN ya. Jadi bisa penjual ya, secara umum adalah penjual, tetapi untuk kasus tertentu ya pembelinya itu adalah yang menjadi pemungut PPN ya. Jadi kalau pembelinya adalah bendaharawan pemerintah, kemudian BUMN, BUMD, nah itulah yang menjadi pemungut. Nah, bagaimana mekanisme pemungutan ya? Pertama adalah ini secara umum ya, penjual sebagai pemungut ya. Jadi mekanismenya adalah pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan ya. Penyerahan berarti penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak ya, wajib memungut PPN dari pembeli atau penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan sebesar 11% dari harga jual atau penggantian dan harus membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutannya. Jadi untuk penjual sebagai pemungut, maka pada saat bertransaksi ya, penjual menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada pembeli, nah kemudian harga jual kemudian ditambah dengan PPN, nah itu yang memungut adalah penjual. Nah, bukti bahwa dia adalah sudah memungut PPN, maka dia harus membuat faktur pajak sebagai buktinya. Ya. Nah, inilah bukti bahwa dia sudah memungut. Jadi berapa harga jualnya ya atau dasar pengenaan pajaknya, kemudian PPN 11%. Nah, sehingga yang dibayar oleh konsumen adalah 100% ditambah 11% ya. Nah, itu berarti apa? Berarti pembeli mengamanahkan kepada penjual untuk dipungut PPN-nya. Nah, kemudian pajak keluaran ya. PPN yang tercantum di dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak ya, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar ya. Jadi ini adalah hak negara yang dititipkan kepada pengusaha kena pajak, yaitu orang yang atau pengusaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ya. Sehingga apa? Sehingga kalau ada kasus pengusaha kena pajak sudah memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara, maka masuk kategori tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, kemudian pajak masukan ya. Pada saat PKP di atas melakukan pembelian ya, baik itu barang kena pajak maupun jasa kena pajak yang dikenakan PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan ya. Pajak masukan yang sifatnya adalah sebagai pajak yang dibayar di muka ya. Jadi kalau tadi pada saat penjual menjual barang atau menyerahkan jasa kena pajak atau barang kena pajak, maka dia itu merupakan pajak keluaran yang sifatnya adalah yang harus dibayar. Nah, kemudian pada saat pengusaha tadi membeli barang ya atau jasa kena pajak BKP atau JKP ya, maka atas pembelian barang tadi adalah merupakan pajak masukan yang kemudian nanti bisa dikreditkan. Nah, ini sifatnya adalah seperti pajak yang dibayar di muka ya. Sehingga nanti penyetorannya gimana? Penyetorannya adalah dengan cara membandingkan berapa jumlah pajak keluaran di dalam satu masa pajak atau misalnya PPN itu berarti dalam 1 bulan ya. Berapa pajak keluarannya kemudian dikurangi dengan pajak masukan. Jadi pada saat dia menjual barang kemudian dia harus memungut PPN, itu namanya pajak keluaran, dikurangi pada saat dia membeli barang atau jasa kena pajak, nah itu merupakan pajak masukan. Jadi selisih pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Kalau misalnya lebih besar pajak keluaran, maka dalam masa itu dia harus membayar ya, harus menyetor ya. Menyetor ke kas negara ya. Tetapi sebaliknya kalau misalnya pajak keluarannya lebih kecil dari pajak masukan, maka dalam bulan itu terjadi lebih bayar ya. Lebih bayar bisa direstitusi, diminta kembali dari negara, kas negara, bisa juga dikompensasi kepada masa yang berikutnya atau bulan berikutnya.
Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah pelaporan pajak ya. Jadi setiap masa pajak maka PKP wajib menyampaikan laporan ya. Jadi setiap pengusaha kena pajak ya, dia harus melaporkan SPT masa PPN ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya transaksi bulan Januari ya, Januari berapa yang dijual berarti PK, berapa yang dia beli berarti PM. Nah, selisihnya kurang bayar. Kalau kurang bayar berarti harus dibayar ke kas negara ya. Kemudian selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya berarti akhir Februari harus sudah melaporkan dan sudah menyetorkan ke kas negara ya. Melaporkannya tentu ke kantor pelayanan pajak. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ini adalah mekanisme pemungutan khusus tadi ya. Jadi tadi kan secara umum adalah yang wajib memungut adalah penjual ya. Tetapi untuk hal-hal tertentu yang harus memungut PPN itu adalah pembeli ya. Di sini adalah kita lihat ya, pembeli sebagai pemungut PPN ya. Bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan adalah pemungut PPN ya. Kemudian bagaimana pembuatan faktur pajak? Maka yang membuat tetap yang menjual atau yang menyerahkan ya, baik barang maupun jasa kena pajak, BKP barang kena pajak maupun jasa kena pajak ya. Jadi pengusaha kena pajak yang menyerahkan atau menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN wajib membuat faktur pajak. Jadi tetap yang membuat faktur pajak adalah penjual ya. Nah, kemudian bagaimana penyetorannya? Yang bendaharawan ini pertama mentransfer atau membayar sebesar 100%, sedangkan PPN-nya 11%, yang setor adalah pembeli, dalam hari ini adalah pemungut. Bendaharawan tadi setor ke kas negara ya atas nama PKP yang bersangkutan. Sehingga apa? Sehingga disinilah pemungut ini yang justru yang memungut PPN, bukan penjualnya ya. Baik, kita masuk pengusaha kena pajak. Tadi walaupun sudah disinggung tentang PKP dan sebagainya ya, tapi kita lihat pengertiannya. Pengertian pengusaha di sini adalah bisa pihak yang mengimpor barang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, atau produsen yang menghasilkan barang, kemudian mengekspor barang, melakukan usaha atau melakukan usaha jasa ya. Jadi ini adalah pengertian pengusaha adalah bisa mengimpor barang, memanfaatkan barang tidak berwujud dari daerah pabean dan seterusnya. Jadi pengertiannya pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang ya, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan ya, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean ya. Jadi ini pengertian pengusaha. Nah, apakah setiap pengusaha itu harus PKP ya? Nah, nanti kita lanjut pada pengertian pengusaha kena pajak ya. Jadi di istilah PPN subjeknya adalah pengusaha kena pajak ya. Nah, kita lihat di sini pengertian pengusaha kena pajak adalah siapa? Ya pengusaha tadi ya. Pengusaha kemudian yang melakukan penyerahan BKP, menyerahkan JKP, ekspor BKP dan sebagainya ya. Yang omsetnya di dalam 1 tahun lebih dari 4,8 miliar rupiah ya. Maka wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Bagaimana kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 ya?
Kalau di bawah itu dapat memilih bisa sebagai pengusaha kena pajak atau tidak ya. Jadi ini bisa memilih. Nah, kemudian pengusaha yang bermaksud melakukan penyerahan atau ekspor juga dapat memilih apakah menjadi PKP gitu ya di sini ya. Tentunya kalau omsetnya masih di bawah 4,8. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kalau pengusaha itu sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Nah, ini konsekuensinya. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah mungkin pengusaha di bawah omset 4,8 ya, tetapi dia menjadi PKP? Jadi mungkin saja. Jadi intinya adalah kalau dia sudah PKP punya konsekuensi apa? Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Kalau belum PKP karena omsetnya masih di bawah 4,8, maka tidak punya kewajiban untuk memungut PPN, untuk menyetor, untuk melapor, dan sebagainya. Tetapi kembali bahwa bisa saja pengusaha yang omsetnya di bawah 4,8 tetapi pasar dia ya, artinya pembeli-pembelinya itu memang menuntut adanya faktur pajak, barangkali karena itulah dia kemudian walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 dia mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Tapi harus ingat bahwa walaupun omsetnya di bawah 4,8 gitu ya, maka begitu dia sudah istilahnya dikukuhkan sebagai PKP, maka setiap transaksi dia harus memungut PPN 11%. Ya, ini yang jangan sampai, wah saya kan omsetnya masih di bawah 4,8, berarti saya boleh milih jadi PKP atau bukan PKP ya. Begitu dia sudah memilih jadi PKP, maka seluruh transaksi harus mengenakan PPN ya. Jangan karena berpikir mentang-mentang saya kan boleh nggak mengenakan. Saya nanti mengenakan kalau bertransaksi dengan bendahara saja. Nah itu tidak seperti itu ya. Jadi begitu sudah dikukuhkan PKP, semua transaksinya harus dikenakan PPN, kemudian wajib menyetor, melapor, dan wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan. Baik, kita masuk ke pengertian barang kena pajak ya. Barang adalah barang berwujud ya, yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud ya. Jadi nanti ada barang kemudian yang bukan barang kena pajak ya, berarti misalnya di sini barang hasil pertambangan, kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokok ini sekarang masuk kepada barang yang sifatnya strategis ya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sebagainya. Nah ini bukan barang kena pajak. Kenapa? Karena ini bukan BKP ya. Kenapa? Karena supaya tidak double antara pajak daerah dengan pusat ya. Uang emas batangan, nah ini juga dikecualikan ya. Nah yang tidak dikecualikan ya, jadi semua barang kena pajak ya. Semua barang intinya adalah dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan di sini ya. Kalau tidak dikecualikan dari objek PPN, maka ini adalah merupakan barang kena pajak yang harus dikenakan PPN-nya. Nah, kemudian jasa kena pajak ya sama ya, hampir sama. Kalau tidak dikecualikan ya berarti ini merupakan jasa kena pajak. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum ya, yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan ya. Jadi ini pengertian dari jasa ya. Nah, semua jasa kena pajak kecuali di sini yang misalnya jasa pelayanan kesehatan medis ya, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko. Nah, sekarang tidak ada ya jasa pengiriman surat dengan perangko ya, ada tapi hanya jarang ya. Kemudian jasa keuangan, ada jasa asuransi dan jasa keagamaan. Nah untuk jasa pelayanan kesehatan kita lihat bahwa yang bukan merupakan jasa kena pajak adalah jasa
Untuk obat bagi pasien rawat inap tidak dikenakan PPN, tetapi untuk rawat jalan atau yang umum ya maka dikenakan PPN. Ya ini untuk obat ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti kita lihat bahwa jasa kena pajak ya kalau tidak semua jasa yang tidak dikecualikan berarti dia merupakan objek PPN. Ya, pendidikan itu tidak dikenakan PPN, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran, jasa perhotelan ya, jasa perhotelan. Jadi kalau jasa perhotelan termasuk di situ adalah ruang pertemuan dan sebagainya ya. Jadi kalau dulu kan ini dipisah ya. Sekarang misalnya ruang pertemuan, kemudian hall dan sebagainya. Kalau izin dari tempatnya adalah izin perhotelan maka tidak dikenakan PPN ya. Tetapi kalau misalnya ruang pertemuan dan sebagainya itu bukan bagian dari hotel dan izinnya adalah bukan hotel ya, maka itu merupakan jasa yang dikenakan PPN ya. Nah, kemudian jasa angkutan umum di darat dan di air ya, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri ya. Jadi ini angkutan umum ya. Mungkin nanti ada bagaimana kalau misalnya untuk misalnya kita misalnya mau rekreasi ya kemudian sewa bis ya charter dan sebagainya. Nah kalau untuk jasa angkutan umum tidak dikenakan PPN tapi untuk charter dikenakan PPN. Jasa tenaga kerja kemudian jasa penyedia tempat parkir. Kemudian jasa telepon umum uang logam ya. Telepon uang logam sekarang sudah nggak ada ya mestinya. Kemudian jasa pengiriman uang dengan wesel ya ini juga sekarang sudah berganti ya, jasa boga atau catering ya. Nah ini jasa boga atau catering ini juga harus didasarkan pada izin. Jasa yang disediakan oleh pemerintah ini juga tidak dikenakan PPN. Bagaimana misalnya kalau tadi misalnya restoran gitu ya, itu kan karena dikenakan pajak daerah. Bagaimana kecenderungan sekarang misalnya Indomaret, Alfamart, Kitamat dan sebagainya di situ menjual makanan dan minuman ya. Kalau izinnya adalah dia sebagai toko swalayan ya, bukan izin restoran, maka dia harus dikenakan PPN atas penyerahan tadi makan minum di Indomaret. Itu seperti itu atau di Alfamart ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pengenaan PPN atas barang kena pajak ya. Jadi kita lihat pertama membahas tentang objek pajak ya. Kita membahas tentang objek pajak. Ekspor BKP ya oleh pengusaha yang telah digunakan sebagai BKP, kemudian impor BKP oleh siapapun baik dalam rangka kegiatan usaha maupun tidak. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di daerah pabean oleh siapapun ya. Ini merupakan objek pajak ya. Kemudian penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Nah, kalau di sini ada kata-kata pengusaha artinya apa? Artinya yang dikenakan hanyalah penyerahan ya yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak ya. Seperti itu. Nah, kemudian penyerahan hak karena suatu perjanjian sewa beli leasing kepada pedagang perantara atau juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma ya. Persediaan BKP atau aktiva saat pembubaran ya. Jadi kalau misalnya perusahaan dibubarkan kemudian masih ada aktiva ya. Kemudian penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya antar cabang juga ini merupakan objek pajak ya. Kemudian dalam rangka pembiayaan syariah secara syariah, nah ini sudah diberlakukan sama dengan perbankan umum ya. Nah, kita lihat di sini ya, objek pajak adalah penyerahan barang ya. Kemudian aktiva non persediaan seperti sedan, station wagon dan sebagainya ya, bukan objek PPN apabila saat perolehan
tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ya, maka ini tidak terutang PPN ya. Jadi ini pengecualian pasal 16D ya. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya. Jadi kalau misalnya kita menjual barang ya, ada penyerahan barang ya, aktiva non persediaan yang bukan jual beli ya, berupa sedan atau station wagon yang bukan PPN apabila pada saat perolehan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ya. Nah, berbeda kalau misalnya pada saat perolehan ya, pada saat perolehan itu adalah sebagai barang dagangan, maka ini harus terutang PPN ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian pengenaan PPN atas jasa kena pajak ya. Jadi objek pajaknya adalah semua penyerahan ya, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak ya. Kemudian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma yang dimanfaatkan di dalam atau di luar daerah pabean ya. Kemudian untuk ekspornya adalah oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP ya. Kemudian misalnya atas jasa maklon, ini juga merupakan penyerahan, jasa perbaikan, jasa konstruksi ya. Kemudian pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh siapapun, nah ini juga merupakan objek ya. Jadi jasa kena pajak yang merupakan objek PPN ya. Nah, kemudian kapan saat terutang pajak pertambahan nilai? Ya, kita lihat adalah pertama adalah penyerahan ya. Terutang PPN saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak ya. Kemudian atau pada saat pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pada saat pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Kemudian pada saat impor, kemudian adalah pada saat ekspor BKP ya, BKP tidak berwujud dan JKP ya. Nah, bagaimana kalau misalnya atau pada saat pembayaran ya. Jadi bagaimana kalau pembayaran itu diterima lebih dulu ya. Maka kalau misalnya ada pembayaran lebih dulu, maka saat terutang PPN adalah pada saat diterimanya pembayaran ya. Jadi kalau misalnya mana yang lebih dulu antara penyerahan barang kena pajak dengan pada saat pembayaran. Kalau misalnya pembayaran sebelum penyerahan BKP, maka saat terutangnya adalah pada saat pembayaran. Kalau pembayaran penyerahan BKP ya, kemudian baru dibayar, maka saat terutang PPN adalah pada saat penyerahan BKP. Nah, kemudian untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri ya dengan syarat bangunannya, luas bangunannya adalah lebih dari 200 meter persegi, maka saat terutang PPN-nya adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan ya, tarifnya adalah 2,2% ya, itu seperti itu. Nah, kita lihat ilustrasinya misalnya pada tanggal 12 Januari 2021 ya, atau nah ini contoh ilustrasi penyerahan barang kena pajak ya. Jadi PTA dan PTB ya, pertama tanggal 10 Januari 2021 pemesanan bahan baku sebesar 200 juta ya. Jadi kemudian ya, jadi PTB memesan bahan baku sebesar 200 juta kepada PTA ya. Nah, kemudian tanggal 12 Januari PTB mentransfer pembayaran kepada PTA ya. Nah, kemudian tanggal 13 Januari baru PTA menyerahkan barang kepada PTB. Nah, kita lihat di sini ya, dalam hal PTB telah melakukan pembayaran atas bahan baku tersebut walaupun faktanya
penyerahan barang dari PT-A itu belum terjadi, maka saat terutang PPN adalah pada saat dibayar. Karena pembayaran mendahului penyerahan ya. Prinsipnya adalah PPN saat terutangnya adalah pada saat diserahkan. Tetapi kalau misalnya ada pembayaran sebelum penyerahan, maka PPN dikenakan pada saat dibayar. Nah, ini contoh misalnya untuk jasa kena pajak. PT Bika Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur ya. PT Bika Jaya Sentosa mengikat kontrak pembangunan gedung kantor dengan PT Andara Konstruksi dengan nilai kontrak 30 miliar. Dalam kontrak pembangunan gedung telah diatur besarnya biaya retensi sebesar 5%. Nah, kita lihat di sini tanggal 1 April 2022 perjanjian pemborongan pembangunan kantor diterima perjanjian pemborong pembangunan kantor dan diterima uang muka sebesar 20%. Jadi ini ditandatangani dan menerima uang muka sebesar 20%. Kemudian tanggal 1 Mei 2022 pekerjaan selesai sebesar 30% dan diterima pembayaran tahap pertama. Kemudian tanggal 1 Juli 2022 pekerjaan selesai 80% dan diterima pembayaran tahap kedua. Tanggal 15 September 2022 pekerjaan selesai 100% dan bangunan diserahkan. Maka tanggal 23 November 2022 diterima pembayaran tahap ketiga sebesar 95% dari harga borongan. Tanggal 10 Januari 2023 diterima pembayaran pelunasan seluruh jasa pemborongan ya. Bagaimana ngitung PPN-nya? Pertama adalah pada saat perjanjian pemborongan ditandatangani diterima uang muka sebesar 20%. Ya. Kita lihat di sini uang mukanya dari 30 miliar ya, berarti 6 miliar. PPN-nya 660 ya, 11%, maka jumlah tagihannya adalah 6.660 juta. Ini pada saat ditandatanganinya kontrak perjanjian. Kemudian pada tanggal 1 Mei pekerjaan selesai 30% dan diterima pembayaran tahap pertama ya. Kita lihat bagaimana pertama pembayaran tahap pertama 30% kali 24 miliar ya. Kenapa? Karena tadi 30 miliarnya sudah diambil uang muka sebesar 6 miliar sehingga sisanya adalah 24 miliar ya. Jadi total 30% kali 24 sama dengan 7 miliar 200 juta ya. Kemudian dikurangi retensi 450 sehingga di sini tagihan tahap pertama adalah 6 miliar 750 ribu, kemudian PPN-nya 11%, 6 kali 6 750 sehingga total tagihan tahap pertama adalah 7 miliar 492 500. Nah, selanjutnya adalah tanggal 3 Juli ya, tanggal 1 Juli pekerjaan selesai 80% ya. Sehingga di sini pembayaran tahap kedua adalah 50% kali 24 ya. Kemudian kali 12 ya sama dengan 12. Kemudian dikurangi retensi ya 750 ya. Kenapa 80%? Karena tadi kan sudah diakui 30 ya, sehingga sisa 50% ya di sini, sehingga totalnya adalah 12 miliar 487. Nah, kemudian tanggal 15 September selesai 100%, kita lihat nilai kontrak 30, uang muka 6, tahap pertama 6 miliar 750, tahap kedua 11 250 ya. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah 6 sehingga PP-nya 11%, 660, tagihannya adalah 6 miliar 650 ya. Nah, kemudian tanggal 23 November diterima tahap akhir 95% dari harga borongan ya. Berarti tahap pembayaran tahap ketiga adalah 4.800 ya, 4 miliar 800. Dari mana? 20% kali 24.
dikurangi 5% kali 20 kali 30 miliar sekian, sehingga totalnya adalah sekian. Nah, kemudian pada tanggal 10 Januari diterima pelunasan seluruh jasa pemborongan atau biaya retensi 1 miliar 500 ya. Karena ini PP-nya sudah dihitung, maka di sini tidak ada unsur PPN-nya ya. Jadi 5% kali 30 sama dengan sekian. PT Andara Konstruksi telah menagih biaya retensi sebesar 1,5 miliar dan atas pembayaran ini tidak terutang PPN. Kenapa? Karena seluruh penyerahan sudah dipungut PPN tanggal 15 September ya, saat penyerahan pekerjaan selesai 100% ya. Baik, kita lanjutkan lagi bagaimana tadi salah satu kewajiban dari PKP pengusaha kena pajak adalah pada saat dia menyerahkan barang atau menjual barang, menyerahkan jasa itu, kewajiban dia adalah memungut PPN, kemudian membuat faktur pajak, menyetorkan pajak yang kurang dibayar dan melaporkan di dalam SPT masa PPN. Nah, kita akan bicara tentang faktur pajak ya, bukti pemungutan ya. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP ya. Jadi ada faktur pajak gabungan ya. Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan. Jadi kalau pembelinya sama, kemudian dalam 1 bulan bisa digabung menjadi satu faktur pajak. Nah, kemudian yang dipersamakan 13 dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak ya, misalnya yang PLN, kemudian telepon dan sebagainya. Nah, kemudian faktur pajak dengan penomoran berbeda ya. Jadi untuk PKP perdagangan eceran, kemudian faktur pajak khusus adalah yang diterbitkan oleh toko retail yang ditunjuk oleh DJP atas pembelian barang bawaan yang PP-nya akan diminta kembali oleh orang pribadi. Jadi ini bukti bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. Ya, kalau misalnya turis yang membeli pada toko-toko tertentu ya, toko retail yang ditunjuk, kemudian dia mau pulang ke luar negeri, maka bisa dilakukan restitusi ya, itu seperti itu. Nah, ini adalah kode atau nomor seri faktur pajak ya. Jadi ini kode transaksi, kode status, tahun terbit, dan nomor urut. 01 ya, kode transaksi penyerahan kepada selain pemungut PPN. 02 adalah penyerahan ke pemungut PPN bendahara pemerintah. 03 penyerahan ke pemungut PPN selain bendahara pemerintah. 04 penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain. Kemudian 05 ini sudah tidak dipakai, dan 06 penyerahan BKP ke orang pribadi pemegang paspor luar negeri, penyerahan hasil tembakau dan penyesuaian dengan tarif selain 10%. 07 penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya tidak dipungut ya. Jadi kalau tidak dipungut itu kodenya 07 ya. Yang kemudian yang dibebaskan adalah 08 penyerahan aktiva yang semula tidak diperjualbelikan ya, atau pasal 16D yang PP-nya dipungut sendiri ya. Kemudian penyerahan kepada pemungut PPN menggunakan kode transaksi 02 atau 03 kecuali dalam hal penyerahan kepada pemungut PPN yang terutang dikecualikan dari pemungutan oleh pemungut PPN ya. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN ya. Ini adalah contohnya ya. Contoh faktur pajak seperti ini ya. Ada kode dan nomor seri faktur pajak, nama alamat ya, nama alamat pembeli, nama alamat penjual ya. Kemudian jenis barang atau jasa, harga jual dan penggantian ya, di sini perinciannya, PPN yang harus dipungut ya 11%, pajak penjualan atas barang mewah yang harus dipungut kalau ada, kemudian tanggal pembuatan faktur pajak,
kemudian nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Nah, ini contoh kalau pedagang eceran ya, faktur pajak yang dibuat oleh pedagang eceran, di sini transaksinya itu seperti ini, total sekian. Nah, nanti dia barang tidak kena pajak, kemudian barang kena pajak, DPP-nya berapa. Sehingga di sini ya ada informasi pertama adalah penjualnya, jenis barang yang dibeli, kemudian nanti PPN-nya berapa, mana yang dikenakan PPN dan mana yang tidak dikenakan PPN-nya. Ini informasi seperti itu ya. Nah, kemudian kapan saat pembuatan faktur pajak? Yaitu pada saat penyerahan. Yang kedua adalah saat menerima pembayaran, kalau pembayaran lebih dulu dari penyerahan barang ya. Kemudian saat membuat termin ya, jadi tagihan ya. Saat penerimaan pembayaran termin ini untuk yang pembayar misalnya konstruksi, yaitu bertahap ya. Nah, kemudian saat rekanan menyampaikan tagihan ya, ini untuk bendaharawan ya. Jadi transaksi kepada bendahara pemerintah ya sebagai pemungut PPN ya, kapan dia harus membuat faktur pajak? Pada saat dia menagih ya, pada saat dia membuat invoice. Kemudian saat lain ini ada PMK-nya.